Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Fahmi dengan NIM H0524353, kelas PGSDD, mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD, materi IPS dan ilmu-ilmu sosial, dan dosen pengampu Tuti Alawiyah SPD MPD. Halo semua, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang IPS dan ilmu-ilmu sosial di sekolah dasar. Materi ini akan membahas pengertian IPS, ilmu-ilmu sosial, cabang-cabang ilmu sosial, serta hubungan keduanya dalam pembelajaran di SD. Dengan memahami materi ini, kita dapat mengetahui pentingnya IPS dalam membantu peserta didik memahami kehidupan sosial di lingkungan sekitarnya. Baik, yang pertama itu pada bagian A, pengertian IPS. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari berbagai peristiwa, fakta, konsep, dan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di sekolah dasar, IPS disajikan secara sederhana dan disesuaikan dengan usia serta perkembangan peserta didik. Adapun tujuan IPS di SD, yang pertama itu membantu peserta didik memahami lingkungan sosialnya. Yang kedua itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis sederhana. Yang ketiga itu menumbuhkan sikap peduli dan tanggung jawab sosial, dan yang keempat itu membentuk warga negara yang baik. Selanjutnya pada bagian 2 itu B, pengertian ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial adalah berbagai cabang ilmu yang mempelajari manusia, perilakunya, serta hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ilmu-ilmu sosial itu menjadi sumber materi dalam pembelajaran IPS di sekolah. Adapun tujuan dari ilmu-ilmu sosial itu yang pertama memahami perilaku manusia dalam masyarakat. Yang kedua itu menjelaskan berbagai gejala sosial. Yang ketiga itu mempelajari kehidupan sosial secara ilmiah. Dan yang keempat itu memberikan solusi terhadap permasalahan sosial. Selanjutnya pada bagian 3 C, cabang-cabang ilmu sosial yang menjadi dasar IPS. Yang pertama itu geografi, yang kedua itu sejarah, yang ketiga itu ekonomi, dan yang keempat itu sosiologi. Pada bagian pertama, geografi, yaitu mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan dan wilayah tempat tinggalnya. Contoh di SD seperti mengenal peta, lingkungan sekitar, dan kenampakan alam. Yang kedua, sejarah, yaitu mempelajari peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Contoh di SD seperti perjuangan pahlawan dan sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, ekonomi, yaitu mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Contoh di SD seperti kegiatan jual beli di pasar dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Dan yang keempat itu sosiologi, yaitu mempelajari hubungan dan interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh di SD seperti kerjasama, gotong royong, dan hidup rukun. Selanjutnya pada bagian 4D, hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Yang pertama itu IPS itu mata pelajaran di sekolah, dan ilmu-ilmu sosial itu bidang ilmu yang dipelajari secara mendalam. Yang kedua itu IPS disesuaikan dengan usia peserta didik, dan ilmu-ilmu sosial itu dipelajari secara ilmiah dan lebih luas. Yang ketiga itu IPS bersifat terpadu, dan ilmu-ilmu sosial itu bersifat khusus sesuai cabangnya. Dan yang keempat itu IPS bertujuan untuk pendidikan, dan ilmu-ilmu sosial itu bertujuan untuk pengembangan ilmu. Nah, IPS di SD ini mengambil materi dari berbagai ilmu sosial, terutama geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Kemudian menyajikannya secara sederhana agar mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya pada bagian 5E, karakteristik IPS di SD. Yang pertama, materi dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang kedua, berangkat dari lingkungan sekitar siswa. Yang ketiga, mengintegrasikan berbagai ilmu sosial. Yang keempat, menanamkan nilai, sikap, dan keterampilan sosial. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir dan pemecahan masalah sederhana. Adapun kesimpulan dari materi ini, IPS merupakan mata pelajaran yang berasal dari berbagai ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Dalam pembelajaran SD, IPS disajikan secara sederhana dan dekat dengan kehidupan peserta didik, agar mereka dapat memahami lingkungan sosialnya, memiliki sikap yang baik, serta mampu hidup bermasyarakat dengan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye bye.